Di sini yang katanya untuk penebus dosa bayar 2 juta itu di mana, Pak? Oh gitu ya? Ya kan tadi udah disampaikan anak kita begitu elegannya menjawab saudaraku bertanya, ya kan? Begitu elegannya santri kita. Jadi nggak ada tuh ya? Nggak bisa ada, saya nggak bisa ngomong ada atau tidak adanya. Tanya saja yang bersangkutan. Non Muslim boleh masuk ya Pak? Lah, wajib. 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 Iya kan? Ya. Di sini sudah biasa ada pendeta dicium tangan oleh anak. Ini komputer masih jenis lama. Apakah bisa mengakses teknologi yang saat ini berkembang begitu pesat? Halo orang-orang penting, kembali di Ngobrol Penting bersama Bang Pablo Benua. Tapi kali ini kita ada suasana yang berbeda nih. Iya. Karena kita lagi dalam perjalanan menuju kemana Bang? Menuju ke Indramayu, kita mau coba untuk masuk ke Al Zaitun. Katanya kan kalau mau masuk Al Zaitun tuh susah, sulit ya. Iya. Kita penasaran kan, pengen coba gitu. Nah, maksudnya betul. bisa nggak sih gitu masuk ke Al Zaitun gitu? Iya. Di dalam Muslim itu mengajarkan kita itu untuk tabayun. Makanya kita akan coba untuk tabayun. Kita akan mencari kebenarannya dan akan kita bagikan kepada teman-teman Ngobrol Penting. Yes. Ikuti terus perjalanan kita mencari tahu, menginvestigasi kebenaran di balik Al Zaitun. Oke, Let's go. Jangan kemana-mana. Berangkat. Ya, orang-orang penting, alhamdulillah akhirnya kita bisa berhasil masuk melewati gerbang utama Al Zaitun gitu ya. Nah, kita akan coba untuk telusuri lebih jauh bagaimana. Ini juga sudah jam tuh 3:30, udah subuh nih. Ya, bagaimana keadaan di Al Zaitun? Kita akan melakukan investigasi di sini. Mudah-mudahan hari ini kita bisa berkomunikasi dengan Panji Gumilang. Oke orang penting, sekarang kita sudah di Wisma Tamunya Al Zaitun dan besok pagi baru kita mulai untuk masuk ke pondok pesantrennya dan kita lihat suasana seperti apa. Let's go. Ini kamar kita. Selamat istirahat, sampai jumpa besok pagi. Bye. Ini Pak Adi. Sholat juga udah soft berjarak atau belum? Jarang pada saat COVID. Pada saat COVID aja ya? Bisa Pak? Jadi kita lagi diajak keliling melihat bangunan pertama yang didirikan di Al Zaitun. Assalamualaikum. Mari. Sistem pendidikan Mahat Al Zaitun. Jadi di sini dari mulai PAUD sampai ibtidaiyah, sanawiyah, sampai aliyah, sampai perguruan tinggi di satu tempat. Ini namanya One Pipe Education Boarding School. Ya, nyambung semua ya? Nyambung semua. $3.500 dari mulai berdiri 99 sampai sekarang $3.500. Nggak pernah berubah harganya? Nggak pernah berubah. Sekarang visi Mahat Al Zaitun. Al Zaitun pusat pendidikan, pengembangan budaya toleransi dan perdamaian. Non Muslim boleh masuk ya Pak? Lah, wajib. 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 Iya kan? Ya. Di sini sudah biasa ada pendeta dicium tangan oleh anak. Itu pendeta heran. Jadi anak-anak udah biasa.
biasa dia ada yang pakai kalung salib, ada yang pakai apa namanya kayu-kayu yang diikat di sini juga macam rambutnya gondrong. Di sini anak-anak udah biasa. Di satu Muharram kumpul para pendeta-pendeta dari Jawa Tengah, Jawa Timur, segala macam semua. Memang kami undang mempersiapkan peserta didik berakidah kokoh kuat terhadap Allah dan syariatnya. Ya, karena Muslim ya, kalau Muslim gitu. Berakidah kokoh kuat terhadap Allah dan syariatnya, menyatu dalam tauhid, berakhlakul karimah, berilmu pengetahuan yang luas, berketerampilan tinggi, yang tersimpul dalam bastotan fil ilmi wal jis. Jadi anak-anak di sini Pak main, tuh anak-anak tuh tidur, makan, belajar, nggak ada dia nyuci pakaian apa segala. Pendidikannya Al-Quran, hadis, akidah, akhlak, fikih, sejarah, kebudayaan Islam, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, bahasa Arab, matematika, sejarah Indonesia, bahasa Inggris, seni budaya, pendidikan jasmani, prakarya, kemudian muatan lokal, bahasa Sunda, tapak fidin, pendalaman agama. Coba katanya dari isu yang di luar katanya ini kurikulum yang terpampang di permukaan. Katanya ada yang di underground. Jalanannya begitu lebar-lebar. Ya, underground di mana itu jalanannya lebar-lebar antar gedung ke satu gedung yang lain itu jaraknya sekilo. Bagaimana sempat ada underground di sini? Halo, selamat pagi. Assalamualaikum. Umur berapa ini? 5 tahun. Wah. Aku 5 tahun. 5 tahun juga. Oh, 4 tahun. Oh, ada yang 4 tahun. Tadi lagi nyanyi apa sih? Aku anak Pak. Oh. Coba nyanyi dong sekali lagi. Anak Pak. Oh. Yang semangat. Sehat, cerdas, ceria. Yeay, bintang. Om Krisya ikutan dong. Sehat. Terima kasih Ibu. Tos dulu dong anak pintar. Iya, mau. Gedung Perkuliahan Jenderal Besar Haji Muhammad Soeharto, ini namanya gedung Universitas Al-Zaitun Indonesia. Universitas Al-Zaitun. Jadi dulu Pak Harto tahun 2000 berapa ini? 2005. Menteri Agama Institut Agama Islam Al-Zaitun Indonesia. Ya. Karena di sana ditutup. Masya Allah, selamat datang Mas Bendunga. Enggak, wah kemarin Dengan yang Chris. di podcast itu ya? Iya. Alhamdulillah ya nyampe sini. Indonesia tanah yang suci, tanah kita yang sakti. Indonesia tanah yang suci. Ini Syekh ya. Lagu ini bukan hanya untuk di lisan, diyakini. Diyakini. Kalau bahasa Islamnya diimani. Betul. Diyakini. Indonesia ini tanah yang suci. Nah, kalau niatnya ke Timur Tengah di sana, ke Mekah untuk meninggal di sana. Kenapa? Di sini tanah yang suci. Kenapa harus di sana? Begitu saya itu kan yang diviralkan itu kan? Iya, betul. Bukan saya melarang rukun Islam yang kelima, rukun Islam yang kelima kan? Iyalah. Kalau ini dinyanyikan dari SD, dari PAUD terus, ya tertanam ini tanah yang suci. Jadi doktrin ya? Hah? Jadi doktrin sendiri buat anak-anak ya kan begitu. Pusat pembelajaran hidup bersama, bahwa di Al-Zaitun ini adalah di kampus ini pusat pembelajaran hidup bersama. Maka di sini tadi kalau hidup bersama bukan hanya Muslim,
Itu hidup bersama itu bukan hanya muslim, bangsa Indonesia 270 juta ini tempat pendidikannya welcome. Ini nggak baru diketik kan Pak? Kita mau datang dipersiapkan, ini baru diketik enggak kan Pak? Udah bertahun-tahun ya Pak? Ini dari awal sebelum Bapak datang udah ada. Betul. Ya. Saya lagi apa namanya di sini mencoba untuk apa namanya tabayun. Apa sih yang dibilang orang-orang yang lagi saya cari itu yang lagi diomongin sama orang-orang kan gitu. Tanamkan ta'aruf kemanusiaan. Jadi interaksinya kemanusiaan, bukan keislaman. Bukan keislaman. Kalau udah dunia, kemanusiaan. Kenapa? Ajaran ilahi untuk semua. Dengan Chris Pak. Ya, Dr. Irfan. Dr. Irfan. Ya. Kita ada 3 fakultas di sini, Fakultas Tarbiyah, Fakultas Syariah, dan Fakultas Dakwah. Di tiap fakultas itu ada 2 program studi. Jadi ada 6 program studi. Program studi pendidikan guru madrasah ibtidaiyah, program studi pendidikan bahasa Arab itu di Tarbiyah, dan program studi hukum ekonomi syariah dan program studi hukum tata negara itu di Fakultas Syariah. Kita dosen-dosen dari perguruan tinggi dari UIN Jakarta, kemudian dari ITB, dari UGM. Dosen-dosen kita di sini banyak dari luar. Dan semua tersertifik, istilahnya akreditasi. Terakreditasi. Ya. Jadi kenapa sampai orang bisa menyimpulkan bahwa di sini ajarannya berbeda atau sesat? Apakah ada seperti itu, Pak? Kita kan di sini selalu ada namanya monitoring dan evaluasi. Baik dari Kopertais, bahwa juga akreditasi dari Badan Akreditasi Nasional. Dan seluruh program studi itu sudah diteliti. Maksudnya sudah diperiksa baik kurikulumnya, pengajarnya, kemudian juga sarana prasarana semua dinilai dan dinyatakan akreditasinya baik. Itu kan sebenarnya sudah jadi satu ukuran itu. Standar nasional sudah dinyatakan bahwa ini akreditasinya baik. Nah, itu berarti yang menjawab bukan lagi yang selama ini kita dengar dari Syekh Panji Gumilang aja. Dari dekannya pun mengatakan di sini ya seperti universitas yang lain ya Pak ya. Akreditasinya penilaiannya sama, dinilai oleh badan yang sama, tidak ada yang dibeda-bedakan, nggak ada yang underground Pak. Nggak ada. Kita masuk dari berbagai daerah semua. Iya. Sampai ke luar negeri pun bahkan ada ya Pak? Ada, dari Malaysia kita ada. Ya. Siap. Nah, untuk semua nilai-nilai yang diajarkan, Bapak melihatnya sendiri seperti apa sebagai seorang pendidik gitu? Ini keunggulan kita justru, kita memberikan suatu kurikulum yang memberikan khas yang seperti diajarkan oleh Syekh terkait dengan toleransi dan perdamaian. Itu menjadi khas kita. Itu yang benar-benar ditekankan gitu ya Pak? Sekarang berkembang kasus yang di luar gitu ya Pak? Apa yang ingin Bapak sampaikan ke yang di luar sana? Ya, seperti yang sering disampaikan oleh Syekh juga sebenarnya kan itu harusnya tabayun. Datang ke sini, melihat ke sini seperti apa. Jadi bukan hanya mendengar persepsi orang. Betul. Jadi persepsi yang berkembang sehingga membuat satu kesimpulan berdasarkan persepsi. Berdasarkan viral Pak belakangan. Berdasarkan viral. Jadi akan semakin bias, semakin jauh dari apa yang ada di sini. Jadi lembaga pendidikan di Al-Zaitun ini 400 hektar. Iya. Wow. 400 hektar. Dari 1.500. Ini 400 hektar ini 400 hektar untuk kampus. Untuk kampus. Iya. Sekolah untuk pendidikan ya Pak? Iya, dari PAUD sampai perguruan tinggi. Oke. 400 hektar ini. Nah, kemudian ini di paling depan ini gedung pembelajaran. Oke. Yang ini asrama. Asrama santri. Iya. Ini masjid. Iya. Masjid posisinya di tengah. Oke. Jadi di sini Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Kemudian kampus tadi. Ya ini sekarang di sini nih. Ini. Jadi 5 gedung yang sudah jadi. Oke. Asrama juga 5. Oke. Ya, di sini ada asrama Al Mustafa. Di sini. Kemudian di sini Al Fajar untuk perempuan, ini untuk laki-laki sanawiyah. Kemudian di sini sudah dimulakan, ya di sini tapi belum dibangun. Ini dulu Pak Pendeta yang untuk membuat patoknya itu. Jadi patok pertama. Naruh batu pertamanya ya Pak? Pendeta. Ya. Ya, nanti kita lewat di sana.
Oke. Kemudian ini gedung yang kelima, 1, 2, 3, 4, 5. Ini yang kelima untuk ibtidaiyah, Oke. untuk murid-murid SD. Siap. Ini semuanya. Jadi yang baru jadi 5 dari rencana 12 asrama, ini juga baru 5 gedung dari 12 gedung, masing-masing 1 hektar. Ini lapangan bolanya 6, ditambah tadi tribun, yang ada tribunnya 1, jadi 7 lapangan bola. Dari 12 yang baru jadi 5 ya Pak? Ya, 5. Karena mandiri ya Pak? Ya. Bukan karena bantuan asing ya tadi? Enggak. Di sini Kalau bantuan asing langsung jadi 12 dan ya? ada tandanya biasanya. Gedung Saudi. Oke, betul. Nggak mungkin dia memberikan cuma-cuma, dia pengen juga dong ada namanya dong. Yang kayak jembatan layang MBZ. Nah, Ya. maka di sini gedungnya gedung Abu Bakar, Umar, Usman, Ali, gedung Soeharto rencananya di sini. Gedung Soeharto sudah tadi, di sini ini gedung Soeharto, depannya nanti Soekarno. Oh, menarik ya. Ini yang berjalan. Yang katanya NII, yang dikaitkan dengan NII ya Pak, yang nggak percaya dan mau menolak, mau berdiri sendiri di dalam negara Indonesia, tapi kok mengakui Soekarno, ya Pak. Jadi NI-nya di mana? Jawab sendiri. Abi suruh nyari di bawah, Bi. Kan ada bunkernya di bawah. Oh, jangan ngintip ke sini ada Bang. Ya, coba. Ya karena singkat ya, mau ke waktunya. Iya. Jadi Terima kasih banyak Pak. Sama-sama. Sampai bertemu lagi Ibu. Terima kasih Sukses ya, banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Kenalkan Mas Abdul, Mas Chris. Ya. Polis saya. Halo, salam kenal. Tahun 2004-nya kita kerjasama dengan lembaga namanya NCC Education. Kalau ini punyanya government UK. Dia juga sama silabus, pengembang silabus boarding body, tapi dia menawarkannya untuk perkuliahan di UK. Nah, jadi untuk masuk ke perkuliahan itu dia nawarkan satu program namanya ICCS, International Certificate in Computer Studies. Jadi anak-anak kita yang sudah lulus dari sini, terus dia passionnya ingin masuk ke akademik ya di bidang computing, kita tawarkan. Dipersiapkan berarti. Iya, jadi programming udah dikenalkan, matematika, foundation matematika yang diarahkan untuk programming diberikan. Nah kita punya resource semua kan, sarana punya, guru punya gitu kan. Betul, terus betul. lingkungan mendukung, tambah lagi itu memang programnya Al-Zaitun gitu. Jadi klop lah ya. Jadi penyedia memang visinya ke sana, mempersiapkan peserta didik ini punya wawasan. Oke, saya coba pakai kacamata kacamata orang-orang yang melihat Al-Zaitun di luar. Tadi kan Bapak bilang bahwa kita aksesnya bagus lah, bisa sampai ke Euro menggunakan silabus dari ICCS dan lain-lain. Nah, pertanyaan saya satu Pak, ini komputer masih jenis lama, apakah bisa mengakses teknologi yang saat ini berkembang begitu pesat? Ini dulu di setup itu tahun 2003 memang ini masih, jangankan ini Pentium 4. Iya, masih Pentium 4 kan? Pentium 4 bayangkan. Tapi kalau untuk mengajarkan ke anak-anak ini untuk Office masih cukup. Tapi mereka punya akses sekarang ini, dia bawa laptop sendiri yang sudah i5, i7 udah boleh. Oh, berarti pada saat mereka belajar nggak semestinya harus menggunakan komputer ini, mereka bawa perangkat sendiri-sendiri. Gitu. Ini paling tidak untuk untuk presentation pada saat PPT bisa. Terus mereka mengerjakan tugas di situ. Bahkan untuk untuk tesnya, modul tesnya udah pakai dia kan sekarang web based. Cukup pakai browser kan cukup. Nah, karena akses ke internet juga terbuka di asrama bisa. Bahkan nanti ada waktu kosong dia ke sini untuk buat tugas. ya, tolong dipandu 10 menit. Ya, silakan. Sekarang kita mau melihat proses pembelajaran yang sedang berlangsung. Jadi setiap hari di sini dengan dimulakan dengan basmalah, lalu Indonesia Raya. 3 stanza sebagaimana tertera di sini. Oke. Ini sampel kelas untuk
putri. Assalamualaikum. Ya, Ini kelas putri. selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Salam merdeka. Ya, ini proses Belajar. Ini khusus kelas Nisa. Nanti di utara kelas Rijal. Nisa itu maksudnya perempuan. Ya, Nah, begitu. Rata-rata di sini 25 per kelas rata-rata. Jadi kalau pada saat posisi misalnya jam istirahat atau segala macam, kelas perempuan, santri perempuan dengan santri laki-laki bisa bergabung. Ya bisa-bisa saja. Bisa aja. Biasa saya gaul. Kok edukasi itu berjalan. Ya, ya. Jadi tidak apa namanya harus bisa surat tidak. Cuma bedanya tengah-tengah ini saja. Selatan, utara. Saya gegabah dia untuk kemarin ini nggak gegabah. Ya, ya. Namun diperbolehkan. Diperbolehkan. Tapi kalau ada tindakan yang menyimpang, diperiksa dari sidang. Sangat-sangat cepat diambil sikap. Contohnya, Pak. Contoh apa yang maksudnya? Contoh misalnya hal-hal yang dianggap wah ini harus disidang nih santri. Misalnya. Sebenarnya tidak sidang dulu oleh kita. Apa masalahnya ditanya. Tatkala dia melanggar kedisiplinan waktu, kita katakan sebatas disiplin waktu. Oke. Disiplin waktu yang kita kejar. Tatkala disiplin pelanggaran, itu nanti ada ranahnya lagi. Oh iya. Jadi diterapkan begitu oleh kami. Kalau di sini boleh pacaran nggak, Pak? Kalau kenal boleh. Kalau kenal boleh. Pacaran jadi masuk kita nggak kenal tuh maksudnya apa? Mesti kenal. Rijal Nisa laki-laki perempuan mesti kenal dia. Kalau misalkan tidak kenal kaku saudaraku. Ya, ya. Kaku dia punya sikap kaku. Kalau yang kemarin sempat dapat cerita, misalnya ketahuan berpegangan tangan aja langsung disidang. Saudaraku tanya saja ke bersangkutan. Di sini sudah menyaksikan. Oke, coba saya mau nanya ke para adik-adik ya. Siapa di sini yang udah punya pacar? Oh, nggak ada. Objektif ya, objektif. Katakan ada. Coba, ada yang udah punya pacar? Nggak ada ya? Takut diomelin ya? Di sini tidak ada ancaman kata-kata itu. Ya, ya, ya. Oke. Siap. Mau nanya lagi untuk adik-adik santri di sini, gimana sih pendapat jujur ya bersekolah di sini? Gimana? Nama saya Putri Akila Hanifah. Menurut saya sekolah di sini tuh sangat menyenangkan. Selain dari teman-teman yang banyak, terus juga kami menghargai perbedaan, sangat-sangat menghargai perbedaan karena dari sini kami dari berbagai daerah. Dan juga dari guru-guru yang baik, terus juga kebersamaannya selalu ada karena kita 6 tahun di sini bersama-sama, bangun tidur bersama, kita mandi juga bareng-bareng, sholat ke Selasa, semuanya segala hal yang kita lakukan bersama-sama. Jadi itu semua sangat menyenangkan menurut saya. Oke. Berarti nggak ada tuh ya yang dibilang diajarkan radikal, keras, tidak toleran gitu-gitu? Tidak ada. Oke. Terima kasih. Buku pelajaran. Oh iya, Bang, katanya mau lihat buku pelajarannya. Silakan ya. Mohon maaf ya. Misi ya. Mikir saya. Nah, ini ada yang menarik nih, Pak. Sambil berjalan ke sini, kok sepatunya pada dibuka, Pak? Mana? Ada yang dibuka, ada digunakan. Ini persiapan saja. Oh, siap. Ini hari Jumat. Ini buku-bukunya. Oke. Mohon maaf. Ya. Oh, ada seni budaya. Ada seni budaya, ada biologi, biasa saja. Ya. Jadi kita gunakan dari kurikulum Departemen Agama dan kurikulum Departemen Pendidikan, kemudian riset dan teknologi, semuanya padu. Ya, ini pelajaran yang serupa dengan pendidikan yang lain. Iya, betul, Pak. Oke. Alhamdulillah. Ternyata bukunya sama, nggak ada yang beda. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Mereka yang praktek-praktikum sudah di sini lah.
Ini contoh dia buat semacam pendingin ruang. Dia praktek di sini semuanya diajarkan penuh untuk anak-anak kita itu. Kemudian disiplin menggunakan lab pun ada, kita buat. Tata tertibnya kita buat di sini. Jadi tidak boleh gegabah dia. Harus ada tata tertib yang harus kita diikuti oleh anak. Modernisasi ya. Begitu saudara. Oke. Hari. Ya. Terima kasih atas kunjungannya. Siap. Begitu saudaraku. Iya. Cukup lah. Cukup ya. Untuk yang Sejauh ini seperti sekolah-sekolah pada umumnya gitu ya. Nggak ada yang berbeda, nggak ada yang aneh. Berarti nggak ada tuh ya yang katanya lab kimia diajarkan merakit bom itu nggak ada ya Pak ya? Siap, mantap. Nah ini karena banyak peralatan yang memang bisa membahayakan nanti kita gunakan ini. Oke. Pendingin. Oke. Cukup saya rasa. Alhamdulillah. Ada ruang musik sudah ada. Kita punya ruang band. Cuma dikunci. Nggak apa-apa, udah Pak. Sudah ya. Cukup Pak. Ruang band. Ya, cukup, jadi anak-anak punya apresiasi seninya di sini. Iya. Gitu sudah. Ya, diperbolehkan main musik. Ya, silakan. Kalau Bapak sebagai apa? Wakil kepala madrasah. Oh. Saya ketua madrasah. Bapak mirip ini Pak. Komarudin Simanjuntak. Dan sebagainya yang ruang musik band. Ini kegiatan sehari-hari. Ini pakaian seragamnya begini saudara. Oh, setiap hari beda-beda. Ini Senin, Selasa ini. Kemudian Rabu, Kamis ini. Masing-masing angkatan beda dia. Ya. Kemudian ini sama angkatan beda-beda. Ini saja angkatan. Ini seragam presiden santrinya. Oke. Begitu. Kepramukaan atau kepanduan. Ya. Terima kasih. Saya lebih ke pertanyaan Pak. Di sini yang katanya untuk penebus dosa bayar 2 juta itu di mana Pak? Pengennya sih tanya saja pada yang bersangkutan yang ngomong itu. Oh gitu ya? Nah, ya kan tadi udah disampaikan anak kita begitu elegannya menjawab saudaraku bertanya, ya kan? Begitu elegannya santri kita. Jadi nggak ada tuh ya? Nggak bisa ada, saya nggak bisa ngomong ada atau tidak adanya. Tanya saja yang bersangkutan. Ini jadi, pusat pendidikan saudaraku. Intinya begini, poinnya adalah siapa yang mendalilkan maka dia yang wajib membuktikan. Nah, begitu. Oke, sip, mantap. Salam. Ini benar-benar mandiri, seperti negara sendiri. Ya. Ini ranjangnya tingkat atas bawah. Sekarang kita lagi mau menuju ke masjid dan kita mau sholat Jumat. Bapak-bapak, selama ini digaji di sini cukup nggak? Cukup ya? Bisa nggak laki-laki, santri laki-laki masuk?